Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i Bakri, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM nomor induk mahasiswa 180102040186. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian komprehensif di bidang kejurusan. Jadi yang pertama saya akan jelaskan adalah tentang hukum perikatan. Jadi definisi hukum perikatan itu adalah suatu hubungan hukum antara dua orang pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Adapun unsur-unsur dari perikatan tersebut yaitu adanya hubungan hukum, yang kedua adanya dua belah pihak baik itu kreditur debitur, dan yang ketiga adanya hak dan kewajiban, yang keempat yaitu prestasi. Adapun bentuk prestasi itu ada yang berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, dan tidak membuat sesuatu. Syarat dari prestasi tersebut ada yang sudah ditentukan, yang kedua diperbolehkan, dan yang ketiga yaitu memungkinkan atau memungkinkan. Adapun sumber-sumber dari perikatan tersebut diantaranya yaitu perjanjian, undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan-peraturan yang menyangkut hal tersebut. Macam-macam dari perikatan, ada yang namanya perikatan bersyarat, ada namanya perikatan dengan ketetapan waktu, ada namanya perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, yang keempat yaitu perikatan yang tanggung renteng, yang kelima yaitu perikatan alternatif atau mana suka, yang keenam yaitu perikatan dengan ancaman hukuman. Perjanjian. Jadi definisi perjanjian itu dalam pasal 1313 KUHP Perdata, yang mana suatu perbuatan satu orang ataupun lebih yang mana dirinya mengikat dengan satu orang atau lebih lainnya, yang mana hal tersebut dia mengikatkan dirinya untuk berjanji untuk melaksanakan hal yang telah dia janjikan gitu. Adapun dengan lahirnya perjanjian ini karena ada kesepakatan ataupun ada hal-hal yang ditentukan oleh para pihak. Perjanjian ini menjadi sah jika memenuhi syarat. Salah satunya adanya kata sepakat, yang kedua kecakapan para pihak, yang ketiga ada suatu hal yang tertentu, yang keempat sebab ada klausa halal. Adapun syarat subjektif dari dari perjanjian ini yaitu adanya kata sepakat, dan yang kedua adanya kecakapan para pihak. Dan apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian ini dapat dibatalkan. Adapun syarat objektif dari perikatan ini yaitu suatu hal tertentu dan klausa halal. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum. Begitu, bukan batal dari segi perjanjian, tapi batal demi hukum saja. Adapun asas-asas hukum perjanjian ini uh, ada 5 macam. Yang pertama asas perjanjian atau konsensualisme, yang kedua asas kebebasan berkontrak, yang ketiga asas kekuatan perjanjian, yang ketiga asas kepribadian, yang kelima asas itikat baik. Adapun bentuk perjanjian itu baik itu secara tulisan maupun tertulis. Tertulis tersebut ada banyak macamnya seperti akta otentik ataupun akta di bawah tangan lainnya. Adapun berakhirnya perjanjian. Berakhirnya sebuah perjanjian itu ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian, ditentukan waktunya oleh undang-undang, yang ketiga berdasarkan keputusan hakim, yang keempat kesepakatan para pihak, yang kelima perjanjian itu telah tercapai, yang keenam terjadinya suatu peristiwa tertentu, yang ketujuh pernyataan penghentian perjanjian. Mungkin itu saja untuk berakhirnya perjanjian. Adapun one prestasi itu adalah kesalahan
atau tidak terlaksananya suatu prestasi karena kesalahan debitur, baik itu sengaja maupun kelalaian. Adapun bentuk-bentuk prestasi itu, debitur sama sekali tidak berprestasi. Yang kedua, debitur berprestasi tapi tidak tepat waktu. Yang ketiga, debitur berprestasi tapi tidak sesuai dengan diperjanjikan. Adapun selanjutnya yaitu tentang force majeure atau uh, keadaan memaksa. Jadi suatu keadaan yang di luar kemampuan manusia ini menyebabkan debitur tidak bisa berprestasi. Adapun macam-macam force majeure atau overmatch diantaranya yaitu ada overmatch absolute dan overmatch relatif. Overmatch absolute itu yang benar-benar tidak bisa diatasi seperti tsunami, kebakaran, banjir dan lain sebagainya. Adapun overmatch relatif ini kayak masih bisa diatasi dengan pengorbanan, tapi dengan pengorbanan yang besar. Adapun hapusnya perikatan ini diantaranya yaitu yang pertama pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran yang diikuti penitipan, yang ketiga pembaharuan hutang, yang keempat perjumpaan hutang, yang kelima pencampuran hutang, yang keenam pembebasan hutang, yang kelima musnahnya barang terhutang, yang ketujuh musnahnya barang terhutang, yang kedelapan adanya pembatalan, yang kelima berlakunya syarat batal, yang kelima adanya kadar luasa atau lewat waktunya. Mungkin itu saja untuk materi dari hukum perikatan. Selanjutnya saya akan